Hey semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Channel bersama Lutfi di sini. Di video kali ini aku akan mereview tentang gamepad dari Vantage EOS Pro 2 Special Edition One Piece. Bukan cuma tampang aja, tapi performanya dan fiturnya sangat asik nih. Seperti apa gamepadnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, kita mulai dari video unboxingnya terlebih dahulu. Dusnya keren nih, pakai desain One Piece dari warna ungu dan putih sesuai varian karakter yang kalian pilih. Di sini aku pilih yang One Piece Gear 5, printnya tajam, warnanya hidup dan nggak kelihatan murahan sama sekali. Begitu aku buka boxnya, langsung terasa banget kalau ini bukan gamepad biasa. Kemudian di dalam box sudah ada isinya cukup lengkap nih. Ada satu unit gamepad Vantage EOS Pro 2 One Piece Edition. Kemudian ada dongle wireless 2.4 GHz. Kemudian ada kabel USB Type-C buat mode kabel sekaligus charging. Kemudian ada buku panduannya. Kemudian di sini ada D-pad cadangan dan analog cadangan. Dan di sini ada bonus foam ya atau busa. First impression dari unboxingnya tuh dari awal tuh rapi, niat. Bukan sekedar tempelan lisensi. Sekarang kita bahas build quality dan desainnya. Jujur ya, begitu pertama kali aku angkat gamepad ini, kesan awalnya itu padat dan solid. Ini bukan tipe controller yang kelihatan keren, tapi pas dipegang tuh nggak kerasa kopong. Bobotnya pas, ada isinya, tapi nggak bikin tangan cepet capek. Material yang dipakai kualitasnya kelihatan bagus. Permukaannya halus, tapi tetap ada gripnya, jadi nggak licin nih. Yang aku perhatiin nih, sambungan bodi rapi, nggak ada celah longgar, nggak ada bagian yang tajam, nggak ada flek yang berlebihan. Finishing cat dan print desain One Piece nya nih juga kelihatan rapih. Warnanya hidup, detail karakternya tajam, dan nggak kelihatan kayak stiker tempelan. Nah, ini bagian pentingnya nih. Analog stick di gamepad ini sudah pakai teknologi Hall Effect, artinya nggak pakai sistem gesek konvensional, lebih tahan lama, dan risiko stick drift tuh jauh lebih kecil. Ini bukan cuma soal performa, tapi juga soal kualitas fisik jangka panjang nih. Waktu diputer, gerakan analognya tuh halus, tengahannya jelas, nggak ada rasa goyang atau longgar. Ini nunjukin kalau komponen yang di dalamnya tuh memang bukan kelas murahan. Hall Effect ini bikin controller lebih awet buat pemakaian harian, apalagi buat main game FPS atau kompetitif. Tombol A, B, X, dan Y-nya di controller ini sangat berkualitas. Secara fisik, tekanannya empuk tapi tegas, ada feedback jelas, balikannya cepat, nggak ada rasa lembek atau delay balik ke posisi awal. Dipakai pencet cepat berkali-kali juga masih nyaman nih dan konsisten. Material tombolnya juga solid, nggak berasa tipis atau murahan. D-padnya kerasa padat, tekanannya merata di semua arah, nggak gampang salah input, nggak keras berlebihan. Buat navigasi menu atau shortcut ini nyaman banget. Dan dari sisi buildnya tuh D-padnya kokoh ya, nggak goyang dan nggak bunyi aneh-aneh. Kemudian analog stick di EOS Pro 2 ini sudah pakai Hall Effect. Bumper L1 dan R1 nya ini punya klik yang jelas. Secara fisik nggak keras, nggak terlalu dalam, tapi tetap terasa tegas. Waktu ditekan cepat berulang, nggak bikin jari capek nih. Buildnya tuh juga rapi, nggak ada bagian yang terasa longgar. Kemudian L2 R2 triggernya ini punya travel yang pas. Tekanannya halus, stabil, balikannya cepat, nggak ada bunyi plastik murahan, dan tekanannya tuh konsisten di kiri dan kanan. Dari sisi build, triggernya solid dan nggak terasa rapuh. Di controller ini, tombol makro hadir bentuk real pedals di bagian belakangnya. Posisinya ada di kiri dan kanan belakang, mudah dijangkau jari tengah atau jari manis. Nggak bikin salah pencet pas lagi intens main nih. Penempatan pedalnya menurut aku pas banget nih, nggak terlalu sensitif tapi juga nggak keras. Jadi waktu ditekan tuh tetap kerasa kliknya. Secara ergonomis, controller ini enak banget di tangan. Handle-nya bentuknya pas di telapak tangan, ada tekstur di belakangnya buat grip, dan nggak bikin tangan cepat pegal. Posisi analog, tombol, trigger, dan bumpernya juga natural. Jadi, jari langsung nemu posisinya tanpa harus adaptasi lama. Untuk selanjutnya kita bahas ke fitur-fiturnya. Controller ini punya 3 mode koneksi yang bikin fleksibel banget nih. Ada mode kabel USB Type-C,
paling stabil, nggak ada delay, dan cocok buat main game kompetitif. Kemudian ada dongle wireless 2,4 GHz, wireless tanpa dongle gede, latensinya rendah, nyaman buat main dari jauh. Kemudian ada Bluetooth, praktis buat HP atau tablet, tanpa kabel, cocok buat casual gaming. Kalau kamu ganti device, Android, iOS, atau PC, ini jadi nilai plus besar karena cukup switch mode dan langsung connect. Kemudian ada Hall Effect Thumbstick, anti-drift atau super presisi. Ini salah satu fitur yang bikin controller ini terasa beda dari kebanyakan di kelas harga yang sama. Hall Effect ini teknologi sensor yang bikin stick minim drift, presisi input lebih tinggi, lebih awet dan stabil. Saat kalian pakai, gerakan analognya tuh halus, balik ke tengah rapi, aimnya tuh makin akurat di game FPS. Nggak cuma itu, sticknya juga nyaman di ibu jari, nggak licin, dan ukurannya pas buat kontrol panjang. Kemudian ada tombol action dan navigasi yang responsif. Semua tombol utama di controller ini punya feel yang mantap. Tombol navigasi A, B, X, Y tekanannya pas. Kemudian di padnya akurat dan enak buat navigasi atau combo input. Kemudian start, select, atau home mudah diakses, responnya cepat. Tombol-tombol ini banyak dipakai di game shooter, RPG, sampai fighting, dan semuanya punya respon yang konsisten. Kemudian ada bumper dan trigger sensitif dan presisi. Bumper L1 R1 dan trigger L2 R2 ini punya build dan sensasi yang enak. Bumpernya klik cepat, stabil, triggernya tuh travelnya pas, sensitif tapi nggak rapuh. Ini bikin aksinya nembak jadi responsif, sprint dan aim lebih cepat, gas dan rem di game racing lebih halus. Respon tombol ini bikin gameplay terasa lebih connect sama input kamu. Kemudian ada real pedals atau tombol makro, salah satu fitur yang paling fungsional buat gaming. Real pedals di bagian belakang bisa dipetakan ulang, kemudian bisa diisi shortcut yang kamu mau, kemudian cocok buat reload, crouch, jump, atau aksi cepat lainnya. Dan karena tombol di belakangnya, kamu nggak perlu lepas jempol dari analog. Contoh penggunaannya, reload otomatis pakai satu tombol tambahan, kemudian ada crouch atau slide tanpa lepas aim, kemudian kombinasi makro buat input cepat berulang. Ini bikin kontrol kamu lebih efisien, terutama di game kompetitif. Kontrol ini dibekali giroskop yang bisa deteksi gerakan tangan kamu. Manfaatnya tuh kalau game aiming jadi lebih natural, rotasi kamera lebih smooth, steering di game balap makin terasa intuitif. Walaupun nggak semua game PC support giro, tapi di mobile atau konsol yang support, fitur ini jadi bonus yang terasa. Kemudian ada kompatibilitas multi-platform. Controller ini kompatibel dengan banyak device. Ada Windows PC, Android, iOS, Switch Nintendo, PS5, atau konsol tertentu tergantung sistem. Dan beda dari beberapa controller lainnya, mode switch-nya tuh langsung jelas di body. Jadi nggak perlu kombinasi tombol panjang cuma buat pindah ke mode yang lain. Kemudian build quality dan desain One Piece-nya sangat cakep nih. Bagian desain controller ini bukan sekedar tampilan biasa. Visual temanya One Piece yang sangat tajam dan detail. Tidak sekedar stiker tempelan ya. Printnya rapi, ergonominya sangat nyaman dipakai lama. Material body solid, nggak keropos. Desain ini bikin controller ini nggak cuma alat gaming saja, tapi juga buat fans One Piece buat kalian. Kemudian ada RGB lightingnya, ada lampu di thumbstick dan tombolnya. Salah satu fitur menarik dari EOS Pro 2 ini adalah RGB lighting yang bisa disesuaikan. Jadi selain desain One Piece yang sudah keren, controller ini juga punya lampu yang menyala di sekitar analog dan tombolnya, bikin tampilan semakin keren, terutama di ruangan gelap. Mode lampu yang kalian bisa pilih running RGB mode, lampu berjalan warna-warni. Kemudian ada wake mode, lampu aktif saat controller bangun. Kemudian ada breathing mode, lampu bernapas. Kemudian ada static mode, warna tetap. Dan cara ubah mode lampunya tuh gampang banget. Cukup dari gamepad dengan klik start plus di pad kirinya. Jadi tinggal klik, 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 nanti dia ganti-ganti warnanya. Kemudian gamepad ini tidak ada software khususnya. Jadi kamu nggak perlu install aplikasi di PC atau HP. Semua setting tombol makro bisa langsung dari controller. Kemudian setting lampu bisa lewat kombinasi tombol. Kemudian nggak perlu update driver khusus. Ini justru bikin controller ini bikin lebih simple dan cepat dipakai, terutama buat konten video atau streamer yang suka praktis nih. Aku coba main di game Assassin's Creed pakai Vantage EOS Pro 2 One Piece ini dan hasilnya cukup meyakinkan. Analog Hall efeknya kerasa banget manfaatnya. Kemudian movement karakternya halus, dari jalan pelan, lari,
sampai parkour bisa dikontrol dengan presisi, nggak ada gerakan loncat atau yang susah diatur. Kontrol kamera pakai analog kanan juga smooth, muter kameranya pelan atau cepat tetap responsif. Jadi pas parkour atau combat gak bikin salah arah. Masuk ke combat, tombol action responsif, serangan, counter, dan dodge keluar cepat tanpa delay. Bumper dan triggernya juga enak dipakai nih, kliknya jelas dan tekanannya pas. Real pedal cukup membantu buat aksi cepat, misalnya dodge atau attack. Jadi jempol tetap di analog dan kontrol lebih efisien. Koneksinya stabil. Aku pakai main mode wireless dan selama main tuh gak ada lag atau putus-putus. Dipakai main agak lama juga masih nyaman. Gamepad ini dibanderol dengan harga 500 ribuan saja. Tergantung varian, diskon, dan toko yang kamu pilih ya. Itu dia review dari aku tentang Vantage EOS Pro 2 ini One Piece Edition. Gamepad ini menurut aku sangat cocok buat kalian yang nyari fiturnya lengkap, nyaman dipakai lama-lama, dan gak ribet tanpa software. Jadi langsung dioperasikan di sini semua tuh sangat bisa, dari RGB-nya, kemudian tombol makronya, kemudian stick atau analognya, semua bisa dioperasikan dari controller ini. Jadi buat kalian yang sudah pengalaman pakai gamepad ini, gimana rasanya? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you.